Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdi, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'di, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa jundih. Amma ba'd, ibadallah, ima Allah, ittaqullaha haqqa tuqatih, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Seluruh dzurriyyah dari Kiai Haji Saiful Rizal yang kami muliakan, wa ala rasihim Kiai Saiful Islam yang mutawakkil, ibunya Nimsus, juga anak cucu hadirin hadirat rahimakumullah, Dr. Nizam, dokter belum sempat jadi, Kiai Haji Yusuf Mansur. Ini calon dokter tapi nggak sempat jadi. Para khirijin khirijat, semoga Allah memberi manfaat pada mereka semua, amin. Saya menyambung Mbah Yai Yusuf Mansur. Di Jawa itu kalau Cik Kiai namanya Mbah Yai, meskipun 36, 37 ya tetap Mbah Yai kalau sudah jadi Kiai. Ibunya Yusuf Mansur ini makomnya wali. Yusuf Mansur makomnya juga wali. Pengamen itu kalau suaranya enak, gitarnya enak, amen 5 kali nggak diberi-beri, 10 kali nggak diberi juga, akhirnya diambil menantu. Jadi kalau sekali ngamen nggak diberi bukan berarti jelek, 2 kali ngamen nggak diberi bukan berarti jelek. Tuan rumahnya itu seneng mendengarkan amenannya itu. Memang Yusuf Mansur ini wali. Jadi kalau doa sekali, 2 kali, 3 kali nggak diberi, 3 tahun baru diberi itu duren. Allah seneng mendengarkan doanya. Kalau sekali doa langsung diberi, berhenti berdoa. Kalau macam Marzuki kayak begini, sekali berdoa langsung diberi. Kayak tukang ngamen cereng-cereng suaranya nggak enak, diberi itu berarti diusir, bukan berarti diijabahi. Allah nggak seneng mendengarkan doa dari orang yang nggak punya adab ini. Bapak Ibu rahimakumullah, Nabi Nuh berdoa, Rabbi la tadar alal ardi minal kafirin dayara. Ya Allah, habisin itu orang-orang kafir, ngerusakin dok. Mereka itu setiap kali melahirkan anak mesti anak bejat, wala yalidu illa fajiran kafara. Habisi semua. Apa perintahnya? Tanam itu pohon jati. Apa hubungannya berdoa habisi orang kafir sama perintah tanamin itu pohon jati? Setelah berpuluh-puluh tahun pohon jati menjadi besar, tebang, bikin kapal, kapal jadi, banjir bandang datang, orang kafir habis. Ini doamu 50 tahun yang lalu. Bapak Ibu rahmakumullah, al-ata' minal khalqi hirmanun wal man'u minallahi ihsanun. Kita ini manusia, kalau kita mendapat pemberian dari manusia, waspada, jangan-jangan itu sebetulnya hirman. Kita diberi, secetenya akan dihalangi dari sesuatu yang lebih berharga lagi. Gara-gara Pak Yusuf Mansur memberi uang saya 10 juta, nggak jadi mengambil menantu saya, rugi saya. Gara-gara saya dapat duit dari Yai Fakhrul Razi 50 juta, doa saya burak semua. Al-ata minal khalqi hirmanun. Hati-hati menerima
atau meminta-minta kepada sesama manusia. Tamak, meskipun berhasil, sejatinya tidak berhasil. Tapi wal man'u minallahi ihsanun. Berdoa malah dikeluarin dari sekolah, berdoa lagi masuk Cipinang, berdoa lagi masuk Cipinang lagi. Kayak doanya ibu ini nggak dikabulkan, padahal sejatinya dikabulkan. Tapi nunggu agar di Cipinang yang jilid kedua nanti ada kiai juga di Cipinang juga. Nah, saat masuk penjara yang kedua, kayak doanya ibu nggak dikabulkan. Justru pengkabulannya lewat masuk Cipinang lagi dan ketemu kiai, akhirnya menjadi kiai juga. Allah itu jangankan memberi, nggak memberi pun sebetulnya tetap berbuat baik. Saya membuat perumpamaan, saya ini istri saya mungkin nyesel dapat suami saya, kepengennya dapat suami ganteng, tapi ternyata wajahnya kacau kayak begini, nggak karu-karuan. Tapi sekarang dia bersyukur, alhamdulillah dapat suami jelek, nggak akan wayuh lagi. Kalaupun wayuh nggak akan laku. Yang terus was-was ini ning putranya Mbah Yai Idris ini dapat suami ganteng kayak Yai Fakhrul Razi. Awal dapat suami Yai Fakhrul senengnya bukan main, sekarang was-was terus dapat suami ganteng. Enggak mesti. Hadirin rahimakumullah, saya akan matur tentang dua hal. Mengapa harus pesantren? Yang kedua, mengapa harus NKRI? Wawasan untuk santri-santri kita agar selepas dari sini ngelanjutin di Brawijaya, di UGM, di UI, di ITS, di mana-mana bergumul dengan aliran yang macam-macam. Yang diantara aliran-aliran itu bilang Indonesia kafir, Indonesia tauhid, Pancasila kafir, demokrasi syirik, gajinya enak. Mereka bilang negara ini negara kafir, Pancasila kafir, demokrasi syirik, Indonesia negara tauhid, tapi mereka jadi DPR. Memang cerdas. Cerdas itu fatonah. Gajinya mau, tapi negara yang menggaji ini dibilangin tauhid, setan. Saya baru ngaji di Blitar, Haul Bung Karno. Saya bilang pada jamaah, kalau ada orang yang hari-hari memberi makan bebek, begitu yang memberi makan bebek itu datang, bebek langsung mendekat dan seakan kenal akrab dengan yang ingu bebek itu. Bebek kenal dengan yang memberi makan. Bebek ingin mendekat dengan yang memberi makan. Hari-hari Allah memberi makan kita. Hayya ala salah, nggak kenal Allah. Memang kita kalah dengan bebek. Kita bisa menikmati kemerdekaan begini, jasa Bung Karno. Tentu juga para ulama. Kalaupun kita sekarang jadi PNS, kerja enak kaya raya, itu jasa Bung Karno karena Indonesia merdeka. Hari-hari kita menikmati kemerdekaan, menikmati jalan mulus dan seterusnya, tapi kita nggak kenal bahwa yang berjasa ini adalah Bung Karno. Malah Bung Karno kita bilang sebagai presiden tauhid, SBY kita bilang sebagai presiden tauhid, padahal ini semua juga karena presiden-presiden yang terhormat itu. Bebek saja sama yang memberi makan kenal. Kita sama Bung Karno nggak kenal, kalah sama bebek. Bebek insaf, kita nggak insaf. Bapak Ibu rahmakumullah, kenapa NU yang ketika itu dimotori oleh
Mbah Ahmad Siddiq tegas mengatakan NKRI final, NKRI harga mati, ojo diudik-udik maneh. Banyak hujjah, adillah dari para ulama mengapa akhirnya sampai berkesimpulan NKRI final, NKRI harga mati, nggak usah dirubah-rubah. Ini air putih, nggak terlalu enak, rasanya biasa-biasa. Tapi meskipun nggak terlalu enak, semua orang bisa menerima air putih ini. Semua orang doyan air putih ini. Air kopi memang enak, tapi yang darah tinggi nggak mau. Sprite luar biasa enaknya, tapi yang diabetes nggak mau. Es enak luar biasa, tapi yang pilek nggak mau. Bendera NU luar biasa, tapi Muhammadiyah nggak mau. Bendera salib luar biasa bagi orang Kristen, tapi orang Islam nggak mau. Bendera la ilaha illallah luar biasa bagi orang Islam, tapi orang Kristen nggak mau. Kalau kita paksakan bendera-bendera yang selain merah putih, akhirnya Indonesia tercabik-cabik, terkapling-kapling, dan itu yang dimaksudkan si bos Amerika. Biarlah tetap merah putih, tidak bisa memuaskan umat Islam, tidak bisa memuaskan orang Kristen. Seperti air putih rasanya wajar-wajar saja, nggak terlalu enak, toh semua orang menerima. Merah putih rasanya biasa-biasa, tapi dari Sabang sampai Merauke menerima itu. Sengetop-ngetop bendera NU, Muhammadiyah nggak menerima. Jangan ganti merah putih dengan bendera NU. Jangan ganti merah putih dengan la ilaha illallah, orang Papua memisahkan diri. Tapi kalau tetap merah putih, orang Papua pun hidup bersama kita. Dan dengan utuhnya NKRI, Kiai Yusuf Mansur, dakwah di Papua pun aman. Barokahnya NKRI. Salat wajib, Jumatan wajib, dakwah wajib, mengelola pendidikan pesantren wajib. Namun bisakah itu berjalan dengan baik kalau negara tidak aman? Nggak mungkin. Syarat semuanya bisa dilaksanakan dengan baik kalau negara aman dan utuh. Berarti ikhtiar menjaga utuh dan amannya negara wajib sebagai syarat agar syariat bisa kita laksanakan dengan baik. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib, ma yu'atti ilal wajib fahuwa wajib. Makanya Kiai sampai berkesimpulan NKRI harga mati. Kiai sadar betul penyebaran Islam di seluruh Nusantara tidak merata. Di Jawa mayoritas, di Madura 100%. Katanya di Madura 90% Islam, yang 10% Muhammadiyah. Katanya ini guru-guru. Di Jawa Islam mayoritas. Tadi di Papua hanya sekian persen, di NTT hanya 2%, di Bali hanya sekitar 10 atau 8%. Kalau kita ngotot pakai bendera Islam, negara Islam, paling-paling yang gabung jadi negara Islam itu Jawa sama Madura tok. Bali mendirikan negara Hindu, Papua mendirikan negara Katolik. Pertanyaan besar, kalau Papua mendirikan negara Katolik, bagaimana nasib 10% umat Islam di Papua ini? Jangan-jangan masjidnya jadi kandang babi. Kalau Bali memisahkan diri dari NKRI lantaran Jawa Madura ngotot jadi negara Islam, lalu Bali menjadi negara Hindu, bagaimana nasib masjid-masjid di Bali? Akan menjadi kandang babi juga. Mending namanya biasa-biasalah, nama air putih, namun semua bisa berlindung di situ dengan aman. Hadirin rahimakumullah. Ulama tidak bodoh, hitung-hitungan pinter. Dengan NKRI syariat fikih nggak bisa 100%.
Orang HTI bilang nggak bisa kafah. Dengan negara Islam syariat bisa kafah, tapi Indonesia tercabik-cabik. Mana yang lebih maslahat untuk umat Islam? Ngotot negara Islam, tapi hanya Jawa dan Madura. Bali hilang, Papua hilang, NTT hilang. Syariat Islam full, tapi luar Jawa hilang. Atau NKRI syariat nggak bisa full, tapi Bali, Papua, NTT tetap bergabung dengan kita. Kiai berhitung, kalau Papua, Bali seterusnya tetap bergabung dengan kita, NU berdakwah boleh, Muhammadiyah berdakwah boleh, Muslim minoritas di luar Jawa terlindungi oleh aparat kita. La ilaha illallah terlindungi, tauhid terlindungi, akidah terlindungi di wilayah-wilayah yang minoritas itu. Memang syariat belum full, tapi tauhid, akidah, usuluddin terlindungi. Kalau pakai negara Islam, Jawa, Madura full syariat Islam, tapi ketika Bali jadi negara Hindu, saya khawatir Muslim minoritas diusir, atau dipaksa masuk Hindu, atau dibunuh. Berdirinya negara Islam di Jawa, Madura harus dibayar mahal. Bisa-bisa Muslim di Bali diusir, atau dibunuh, atau masuk Kristen, atau masuk Hindu. Kehilangan akidah, tapi dapat fikih. Kehilangan akidah, tapi dapat penyempurnaan syariat. Larang di akidah sama fikih, larang di usul sama furu'. Kiai berhitung larang usul katimbang furu'. Toh meskipun NKRI, ulama-ulama tetap ikhtiar, tapi ikhtiarnya ikut madhab Yusuf Mansur. Ikhtiar lewat doa. Kiai-kiai ingin syariat Islam berlaku di Indonesia, tapi nggak lewat demo, nggak lewat mendirikan partai, nggak lewat formal-formalan, lewat doa. Setiap mengakhiri khutbah, Kiai NU mesti berdoa, waja'al baldatana Indonesia hadhihi baldatan tayyibatan tajri fiha ahkamuka wa sunnatu rasulika sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada kiai nggak ingin syariat Islam dilaksanakan, tapi kiai juga nggak ingin gara-gara ingin melaksanakan syariat Islam setengah dipaksakan, lalu Indonesia kalang kabut, bubar kacau nggak karu-karuan. Kalau Indonesia kacau bubar, kita nggak bisa dakwah di Papua. Hadirin rahimakumullah, Kiai Hashim Asy'ari lebih alim dari kita. Toh demi NKRI tetap utuh, Kiai Hashim Asy'ari rela 9 kalimat dari Piagam Jakarta dihapus demi keutuhan NKRI. Apa 9 kalimat itu? Dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi para pemulut. Soekarno sowan ke Mbah Kiai Hashim, Yai ini gimana ini? Kalau 9 kalimat ini tetap ada, tercantum dalam dasar negara, orang Bali, orang NTT mau memisahkan diri dari Indonesia. Belum sempat negara berdiri, sudah tercabik-cabik. Nggak karu-karuan kita nanti. Mereka mau bergabung pada RI, asal 9 kalimat itu dihapus. Mbah Hashim Asy'ari berpikir, tanpa 9 kalimat itu Indonesia utuh, dan Mbah Hashim bisa mendirikan kantor NU di Papua. Itu jauh lebih mahal daripada ngotot mempertahankan 9 kalimat, tapi Papua lepas, Bali lepas, NTT lepas, Mbah Hashim nggak bisa mendirikan cabang NU di luar Jawa itu. Hadirin rahimakumullah, bumi Indonesia sajadah kita. Saya Pak Yusuf Mansur lahir di Indonesia, makan beras Indonesia, nggak ngerti jawab bang kan? Lahir neng Indonesia, mangan beras Indonesia, nginum banyune Indonesia, rabi sing ngerabekne ya KUA Indonesia, yang dinikah juga orang Indonesia.
mondok di Indonesia, sampai tahfidz Quran di Cipinang, ya Cipinang Indonesia, semuanya Indonesia, semuanya Indonesia. Lalu mengatakan Indonesia sebagai tauhid. Jadi kiai yang ngajari Quran itu kiai tauhid juga. Rektor yang mewisuda itu rektor tauhid juga. Betapa pengkhianatnya orang itu. Berasnya dia makan, oksigennya dia hirup, wanitanya dia nikah, airnya dia minum, buminya dia pakai tempat bersujud, namun dia khianati NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang saya nggak seneng, hadirin rahimakumullah, anak-anak kayak begitu demo di jalan, tegakkan negara Islam, Pancasila haram, Pancasila kafir, Indonesia kafir. Tamat dari Brawijaya daftar PNS dan gajinya doyan juga. Ini orang bagaimana mikirnya? Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, ada pertanyaan. Kalau polisi tentara mati membela RI, ini mati syahid apa mati sangit? Mati syahid apa mati sangit? Kiai NU tegas menjawab, Pak Polisi, ojo khawatir Pak Kapolres kalau ikut NU, kecuali kalau ikut HTI yang nggak tahu. Kiai NU tegas menjawab, polisi tentara membela RI sampai mati syahid, asal niatnya benar. Lah kok bisa syahid? Indonesia itu melindungi 200 juta umat Islam lebih. Indonesia punya 500.000 masjid, bisa jadi sekarang lebih. NU saja punya 13.000 pesantren, bisa jadi sekarang lebih. Kuburan Wali Songo di Indonesia, kuburan Mbah Zainal di Denggenggong, kuburannya Mbah Hasan juga di Denggenggong, kuburannya Wali Pitu juga di Indonesia. Kalau tentara, polisi, perang, niatnya saya membela Indonesia karena di Indonesia ada 200 juta umat Islam. Perang saya membela 200 juta umat Islam. Perang saya membela 500.000 masjid. Perang saya membela 13.000 pesantren. Perang saya membela makamnya Wali Songo dan yang lain-lain. Kalau begitu niatnya lalu mati, ya mesti syahid. Imam Bukhari meriwayatkan, man qutila duna nafsihi fahuwa syahid, wa man qutila duna ahlihi fahuwa syahid, wa man qutila duna malihi fahuwa syahid. Orang mati terbunuh karena membela diri, membela harta, membela istri, itu aja syahid. Mosok mati membela NKRI, mati membela makamnya Wali Songo, enggak syahid. Mosok mati membelani makamnya Mbah Yenul Hasan, tidak syahid. Mosok mati membelani Yusuf Mansur, tidak syahid. Ya kesyahidan lah, bukan syahid biasa, kesyahidan. Idza atakum, kalau datang padamu, rajulun, seseorang, wa amrukum jam'un, padahal kalian semua sudah bulat, bentuk negaranya seperti ini, presidennya ini, kita sudah konsensus bersepakat bulat modelnya seperti. Lalu ada orang, 1-2 orang datang membawa senjata, ingin yufarik jam'akum, ingin memecah belah Indonesia ini, maka Nabi tidak segan-segan memerintah faktuluh patenonoe. Ketika presiden membuat keputusan, siapapun yang mengancam keutuhan negara, apapun agamanya, lalu orang itu diberantas, kelompok itu diberantas, itu tidak salah. Meskipun mungkin sesama muslim, bukan karena Islamnya kita memberantas dia, tapi karena melakukan kejahatan besar. Maling paling membunuh 1 orang, rampok paling membunuh 2 orang. Tapi kalau memberontak ingin memisahkan diri dari NKRI, nanti yang jadi korban ratusan ribuan orang. Makanya bugot itu boleh dibunuh, kejahatan lebih besar daripada maling atau rampok.
Hadirin rahimakumullah, NKRI harga mati. NKRI final. Dan yang saya khawatirkan, maaf, saya terpaksa ngomong NU. Yang tidak NU mohon disumpet kupingnya dulu. Hampir semua kelompok yang ngotot ingin mendirikan negara Islam, hampir semuanya gak gelem tahlilan, hampir semuanya gak gelem sayyidina, hampir semuanya gak doyan istighosah, gak doyan manakib, gak doyan tawassul. Artinya kelompok-kelompok itu di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pamitnya mendirikan negara Islam, ujung-ujungnya Wahabi. Pamitnya mendirikan negara Islam, ujung-ujungnya Syiah. Dan kita NU Ahlus Sunnah wal Jamaah itu lebih nyaman hidup di NKRI, tapi dibaan tahlilan dimanapun boleh, daripada hidup dalam payung negara Islam, ujung-ujungnya dibaan haram, tahlilan haram. Ya Hasan Aminuddin sedo ditahlili yo haram. Mending NKRI tahlilan boleh daripada ketorone negara Islam tapi tahlilan dilarang. Itu yang kadang-kadang warga NU harus mengerti. Ojo gampang-gampang katut, ojo gampang-gampang ikut-ikutan. Lah nu Ustaz pamimpin negara Islam, pamite cape negara Islam, tapi isine Wahabi. Dan Wahabi itu siapa? Saman baca buku ditulis wartawan senior Amerika, yang itu diambil dari data-data CIA dan KGB. Asli datanya akurat. Judul buku itu Game the Files, permainan para iblis, orkestra para iblis. Di situ sampean tahu umat-umat itu ada Amerika, ada Mossad, ada Zionisme, dan nanti ngompori beberapa orang di Timur Tengah untuk membuat paham yang kayak begini. Targetnya mengkacaukan, memecah belah umat Islam. Dan Timur Tengah sudah terpecah belah. Akankah Indonesia goblok meniru mereka juga? Dengan gaco aliran keras itu, mereka bisa memecah belah umat Islam di Timur Tengah. Libya itu wis cilik sik berpecah belah. Sudan itu wis cilik sik dadi negara loro, Darfur sama apa? Khartoum. Ini bisa-bisa Suriah ini kalau nggak berhasil menangani, ya pecah lagi. Bisa-bisa Irak nanti pecah. Irak Kurdi sama Irak apa? Irak yang selatan, Baghdad dan seterusnya. Kalau Indonesia mau, berarti Indonesia goblok. Dulu ada bacaan di Gontor. Bacaan itu Al-Qiraatul Rasyidah. Dari sekian banyak judul maudhu yang ada di bacaan itu, ada judul agak lucu, 2 kucing mancing. Ada 2 kucing mancing. Ceritanya 2 kucing ini bareng-bareng ke sungai mancing. Lama mancing, nggak ada ikan yang nyangkut. Saat kucing ngantuk, tahu-tahu ada ikan nyangkut, terus ditarik, jawane disendal. Dapat 1 ikan. Geger 2 kucing, tukaran tengkar, naku. Akhirnya datanglah bedes, mungkin bedes Amerika atau bedes multinasional gitu. Datanglah bedes, ngapain ini rame-rame? Ini rebutan ikan ini, jangan rame-rame, saya yang bagi. Mau? Ini caranya, tak potong jadi 2, saya timbang. Kalau ternyata berat sebelah, maka yang berat itu saya potong dikit, langsung saya makan sebagai upah pengadil, sebagai upah apa ini? Juru bagi. Dan Irak itu seperti itu. Setelah Amerika masuk, sekian persen minyak Irak harus dialirkan ke mereka gratis. Katanya Jawa Pos, 40% minyak Sudan
harus dialirkan ke negara sekutu itu, dan nggak bayar, gratis. Nah, bedes ini juga seperti ini. Baginya pinter, ikan langsung dipotong sengaja gede sebelah. Kalau ditimbang mesti jomplang, sesuai dengan perjanjian, yang gede dipotong. Jomplang, potong ya, potong. Potong langsung dimakan. Celakanya motongnya kegedean. Ditimbang lagi, ganti jomplang satunya. Potong lagi, makan. Motongnya kegedean, ditimbang, jomplang lagi satunya. Wastamarral qirdu ala dzalika falam yaqqa fin nihayah illa ar-ra'su wadh-dhanab. Itulah kalau Indonesia berpecah belah meskipun dengan isu agama. Akhirnya potong timbang, potong timbang, potong timbang. Akhirnya garindas sama buntut. Bareng garindas sama buntut syukron hadalaka wa hadalaka. Kita tentu nggak ingin seperti itu. Hadirin rahimakumullah, saya yakin Mbah Hashim lebih alim dari kita, Mbah Wahab lebih alim dari kita. Di Muhammadiyah kita yakin Mbah Ahmad Dahlan lebih alim dari warga Muhammadiyah yang sekarang. Hamka lebih alim daripada orang Muhammadiyah yang sekarang. Mereka orang top-top. Profesor Dr. Mahmud Yunus alim top, luar biasa. Toh ulama-ulama besar baik NU atau Muhammadiyah itu menerima NKRI. Kalau ulama besar menerima NKRI, lalu ada Ustadz NU kacangan menolak NKRI, pertanyaannya, mulai kapan mas ilmu ini sampean ngungkuli Mbah Hashim Asy'ari? Mulai kapan anak cucunya Mbah Yahya Hasan ngilmu ini ngungkuli Mbah Yahya Hasan dadi jamu mente? Wong Mbah Yahya Hasan yang alimnya kayak begini masih menerima NKRI. Lah kok ono buyutnya, alah ilmu ini loh dikongkon terusnya. Coba mas terus nunantalil i'roba au tanwin ramuni wa ma yalil mudhofa ya'ti kholafa ramuni fu'ulatun fa'alatun li fa'ula ramuni wa fa'ala lazimu mithlu qa'ata lau fu'ulun bitiratin ramuni. Kalah adoh dibanding Mbah Yahya Hasan. Mbah Yahya Hasan yang alimnya kayak begitu, itu loh bisa menerima NKRI dengan berbagai pertimbangan usul fikihnya. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, taqdimul aham fal aham. Lah kok ada Ustadz NU, Ustadz Muhammadiyah kacangan menolak-nolak, mengharam-haramkan NKRI. Kalau sampean Muhammadiyah, mulai kapan ilmu sampean melebihi Mbah Yahya Ahmad Dahlan? Kalau sampean NU, mulai kapan ilmumu mengungkuli Mbah Yahya Hasyim Asy'ari? Kalau saya orang nggak bisa dalil, mengapa mas menerima NKRI? Mbah Hashim menerima, beres sudah. Mana dalilnya? Takono dewe, aku raison dalil. Kalau boleh, sampean saya agak ajak menjadi orang Indonesia. Kalau boleh, boleh Kiai. Kalau boleh padamu negeri, nggak apa-apa ya. Oh, ini kan pondok Indonesia ini. Monggo, 1, 2, 3. Padamu negeri kami berjanji, pada kami berbakti. Padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Indonesia teman, ternyata Ustadz Yusuf Mansur Indonesia. Dan ini lengkap. Ya Mutawakil putih, ya Yusuf merah, pas sudah. Malah yang tokoh PD aja putih.
Yang datuk merah. Ini datuk Malaysia tapi hatinya Indonesia. Ukhuwah. Hadirin rahimakumullah, yang kedua pesantren. Mengapa yang kita dukung, yang kita kuatkan, yang kita support, yang kita kembangkan, termasuk syukron jazakumullah Ustaz Yusuf di mana-mana mendirikan pesantren. Kenapa yang kita dukung pesantren? Pesantren NU, Ahlu Sunnah wal Jamaah, salaf, bukan salafi, salaf. Sekalipun nggak pernah mengkhianati NKRI. Kalau yang didukung pondok begini-begini, di mana-mana berkembang pondok begini-begini, Indonesia jamin aman, jamin utuh, nggak bakalan ada kiai berontak, nggak bakalan ada kiai kudeta. Kiai ngerti Mbah Hasyim Asy'ari ikut mendirikan negara ini, nggak mungkin saya kurang ajar pada pendiri NU. Kenapa pesantren salaf yang harus dikembangkan? Pesantren salaf 100% cinta Indonesia. Yang tidak salaf baru punya santri 500 sih lo ngebom. Yang tidak salaf. Ada partai tertentu tahun 2011 memperingati milad di Sukabumi. Dalam peristiwa milad itu mereka menginjak-injak merah putih. Yang ngono kuwi lek duduk pendidikan genggong. Ya begitu itu kalau bukan alumni genggong. Tak ngerti tahlil. Bukan ahlu sunnah jamaah. Kalau RI pejabat ingin mendukung yang begini-begini, aman itu. NO itu kira-kira kalau dihitung yang tahlilan berarti NO gitu aja. Itu 100 juta lebih. Pokok yang tahlilan dianggap NO itu 100 juta lebih. Nggak pernah ada bubar tahlil berontak, itu nggak ada. Buyaran tibaan terus demo tegakkan negara Islam, nggak bakal ada. 100 juta umat Islam nggak pernah berhitung kekuatan, ayo kudeta, ayo naz'us sultan, nggak pernah. Lah kelompok-kelompok di luar NU jumlahnya sek 1000, jumlahnya sek 2000, wes wani bengok-bengok. Maka nilai onok pejabat Intel dukung ngono-ngono keblinger wis. Tak dongakne rapatek barokah Intel ngono-ngono. Hadirin rahimakumullah, lalu menyangkut akidah. Mengapa harus pesantren seperti ini? Ilmu itu kalau di pesantren, ilmu itu musnad, punya sanad. Jenengan ngaji ke Yai Hasan Mutawakil, berarti punya sanad dari abahnya Yai Hasan, juga dari Lirboyo karena alumni Lirboyo. Terus beliau dari abahnya Mbah Zainul, Mbahnya Muhammad Hasan, dari terus sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Marzuki yang wajahnya kacau saya begini, ini punya sanad. Saya hatam Sahih Muslim dan diijazai ada sanadnya. Mbah Hasbullah Pak D saya ngaji Sahih Muslim dari Muhammad Pasuruan. Muhammad Pasuruan jelas sanadnya ke atas sudah. Kalau kita dapat ilmu dari pesantren, maka ilmu yang kita dapat, ilmu yang ada sambung kabelnya, mulai dari Rasulullah SAW sampai guru itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.